Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Raihan Mifuadi, Nur Aisyah, Widya Safitri, Tridia Pasinta, Marcella Lianto, dan Erni Pratiwi yang akan membawakan materi tentang respirasi pada reptilia. Oke, kita ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridia Pasinta. Pada kali ini kami akan membahas tentang sistem respirasi pada reptil. Respirasi atau pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walaupun dalam keadaan tertidur sekalipun. Karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat pertukaran gas, sistem pernapasan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernapasan luar dan yang kedua adalah pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dari respirasi bagi makhluk hidup. Nah, fungsi utama respirasi adalah untuk memperoleh oksigen dari udara untuk digunakan oleh sel tubuh dan untuk mengeluarkan CO2 yang ada dalam tubuh yang diproduksi oleh sel. Nah, sistem ini membantu untuk mengatur pH lingkungan internal dengan menyesuaikan tingkat pengeluaran CO2 pembentukan asam. Selain itu, sistem respirasi bermanfaat bagi kehidupan sel karena sel membutuhkan pasokan oksigen yang terus-menerus untuk menunjang berbagai reaksi kimia penghasil energi dan memproduksi CO2 yang harus dikeluarkan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Pratiwi. Jadi karena tadi telah dijelaskan mengenai apa itu respirasi, maka kali ini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai respirasi pada hewan reptilia. Nah, secara umum hewan reptil itu bernafas menggunakan paru-paru. Akan tetapi pada beberapa hewan reptil, pada saat pengambilan oksigen dibantu oleh kulit yang berada di sekitar kloaka. Nah, kloaka itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cloaca. Jadi huruf K diganti dengan huruf C. Merupakan lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan umumnya genital pada spesies hewan tertentu. Nah, paru-paru pada reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, sebenarnya paru-paru pada hewan reptil itu lebih sederhana. Hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Nah, pertukaran gas tersebut terjadi di alveoli. Karena reptil tidak memiliki diafragma, maka dengan demikian pernapasan terjadi melalui perubahan volume rongga tubuh yang dikendalikan oleh kontraksi otot interkostal pada semua reptil, kecuali kura-kura. Baik, perkenalkan, nama saya Marcella Lianto. Langsung saja untuk sistem pernapasan pada reptil. Sistem pernapasan pada reptil itu lebih maju dibandingkan dengan sistem pernapasan pada amfibi. Dinding laring dibentuk dari tulang rawan criterocoidea dan tulang rawan cricoidea. Trakea dan bronkus berbentuk memanjang dan dibentuk dari cincin-cincin tulang rawan. Tempat percabangan trakea menjadi bronkus itu dinamakan bifurcatio trakea. Bronkus yang masuk ke dalam paru-paru sudah tidak bercabang lagi. Nah, pada reptil itu paru-paru berukuran relatif besar dan jumlahnya sepasang. Struktur dalam berpetak-petak seperti rumah lebah dan pada umumnya bagian anterior lebih berpetak-petak dibandingkan dengan daerah posterior. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat respirasi pada reptil.
Jadi ke arah posterior, trakea akan membentuk suatu percabangan yang dikenal dengan bifurcatio menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana keduanya masing-masing akan menuju ke pulmo kanan dan pulmo kiri. Pulmo atau paru-paru pada kala dan ular itu relatif sederhana. Pada beberapa bentuk, pada bagian internal pulmo ini tidak membagi dua secara sempurna, melainkan pada bagian anteriornya itu berdinding sakuter, sedangkan pada bagian posteriornya berdinding licin, tidak vaskular serta memiliki fungsi sebagai reservoir. Pada ular umumnya memiliki pulmo yang memiliki lekukan-lekukan yang asimetri. Biasanya pulmo kanan lebih panjang dibanding pulmo kiri. Sedangkan untuk kadal, kura-kura, dan buaya memiliki pulmo atau paru-paru yang lebih kompleks dengan beberapa bagian belahan yang membuat paru-parunya itu terlihat atau bertekstur seperti spons. Pada jenis kadal lainnya seperti bunglon Afrika memiliki pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan hewan tersebut untuk melayang di udara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM H0411910331. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan pada reptil. Pada reptil umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, trakea, bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Lubang hidung terdapat di ujung kepala atau moncong. Udara keluar dan masuk ke dalam paru-paru karena gerakan tulang rusuk. Mekanisme pernapasan pada reptil terjadi dalam dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi pada saat tulang rusuk merenggang dan volume rongga dada meningkat sehingga udara dapat masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi yaitu terjadi pada saat tulang rusuk akan merapat sehingga udara akan terdesak keluar dari paru-paru. Demikianlah kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.